Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikut tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Berikut video penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kasus yang pertama, siswa tidur-tiduran atau mengantuk dalam kegiatan pembelajaran. Skenario demonstrasi kontekstual kasus yang pertama. Miss Nince adalah nama panggilan murid untuk wali kelas 5B. Pada saat Bu Guru menjelaskan materi pembelajaran matematika tentang bangun datar dan memberikan penugasan, terlihat salah satu murid kelas 5 yang namanya Elita sedang tidur-tiduran di bangku sambil menyandarkan kepalanya di meja. Kemudian Miss Nince memperhatikan murid tersebut dan meminta Elita untuk menjumpai Bu Guru pada saat jam istirahat untuk berkomunikasi sekaligus menetapkan segitiga restitusi terhadap Elita. Elita, tadi Miss perhatikan pada saat pembelajaran kita, Elita itu tidak fokus, bahkan tidur-tiduran dan ngantuk. Sebenarnya ada apa, Elita? Jam berapa semalam Elita tidur? Saya tidur jam 2 semalam karena saya kasihkan nonton film kesukaan. Dengar ya Elita, semua orang pernah melakukan namanya kesalahan. Demikian juga halnya Elita. Dulu pada saat Miss atau sekolah dulu pernah melakukan yang namanya kesalahan. Tetapi intinya sekarang bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu ke depannya. Setuju kan Elita? Setuju. Iya, setuju. Sekarang Miss mau bertanya dulu sama Elita. Kalau tidur-tiduran di kelas tidak fokus, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai dengan kelas kita. Kalau begitu, yang bagian manakah Elita yang sudah langgar dari tidur-tiduran atau mengantuk di kelas itu, kan? Saya sudah melanggar keyakinan kelas yang bagian saling menghargai. Iya, tentunya Elita tidak menghargai Miss di situ, kan? Oke, nah sekarang kita cari solusinya bersama-sama ya nak ya. Sekarang apa sih solusi dari Elita yang sering tidur-tiduran atau mengantuk di kelas itu nak? Saya akan memperbaiki kesalahan yang sudah saya perbuat Miss dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan tidur lebih awal dari biasanya supaya saya tidak mengantuk saat di dalam kelas. Oke, baiklah. Kalau begitu Miss akan memaafkannya dan menghargai usaha Elita untuk memperbaiki diri ke depannya. Ya, besok Miss akan melihat perkembangan daripada Elita. Bagaimana selanjutnya? Apakah Elita masih ngantuk, tidur lagi di kelas? Itu kan ya nak ya? Oke. Nah, kalau begitu sekarang kan masih jam istirahat kan nak ya? Iya. Oke. Sekarang kita tos dulu nak, tetap semangat ya. Lain kali jangan bagaimana nak? Tidur di kelas. Iya, jangan tidur, jangan ngantuk lagi di kelas. Sekarang Elita bisa kembali istirahat ya. Permisi, Miss. Oke. Saya Elita Agustina Rajabusku, kelas 5B. Setelah saya direstitusi Miss Nince Matanari, saya menjadi lega dan teringat keyakinan kelas 5B. Dan saya tidak tidur-tiduran di kelas dan tidak ngantuk lagi. Terima kasih. Selanjutnya video penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Pada kasus yang kedua, siswa terlambat datang ke sekolah. Skenario demonstrasi kontekstual pada kasus yang kedua. Miss Nince adalah nama panggilan murid untuk wali kelas 5B. Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, salah satu murid kelas 5 yang namanya Wei tiba-tiba muncul ke sekolah dengan terlambat. Pada saat itu suasana sekolah sudah sepi, yang mana semua murid sudah masuk kelas. Miss Nince sebagai wali kelas 5 menetapkan praktik segitiga restitusi untuk Wei.
Miss Nince segera memanggil Wei untuk menanyakan beberapa hal dengan tujuan adanya perubahan positif pada diri Wei supaya Wei tidak terlambat lagi. Siang, Miss. Selamat siang, Wei. Aduh, silahkan duduk, Wei. Begini, Wei. Kenapa Miss minta Wei datang menemui Miss pada saat ini? Karena Miss selalu perhatikan Wei selalu terlambat datang ke sekolah. Kira-kira menurut Wei, apakah datang terlambat ke sekolah adalah perbuatan yang baik atau perbuatan yang salah? Perbuatan yang salah, Miss. Iya, itu adalah perbuatan yang salah. Dengar ya, Wei. Berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Demikian juga Miss. Ya, yang paling penting kita harus berusaha memperbaiki yang kesalahan kita itu. Udah, setuju, Wei? Setuju. Oke, Miss mau tanya. Coba jelaskan, kenapa Wei sering datang terlambat ke sekolah? Miss, sebelum saya minta maaf, saya sering begadang main HP hingga larut malam sehingga bangun kesiangan untuk ke sekolah, Miss. Oke, nah Wei sudah mengutarakan alasannya kenapa Wei datang terlambat ke sekolah. Menurut Wei, datang terlambat ke sekolah itu, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita, Nak? Tidak, Miss. Iya, itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira apa sih yang sudah Wei langgar dari keyakinan kelas kita? Dari seringnya Wei terlambat datang ke sekolah, Wei? Disiplin dan bertanggung jawab, Miss. Ya, tentunya Wei-nya tidak disiplin, iya kan? Wei ya, menurut Wei, datang terlambat ke sekolah itu kan melanggar keyakinan kelas kita, kan? Nah, sekarang apa sih solusi yang Wei ambil supaya Wei tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Tidak begadang main HP hingga larut malam, Miss. Iya, itu adalah solusi Wei supaya Wei bisa datang ke sekolah. Wei sudah mengutarakan semuanya. Baik ya, Miss akan bekerja sama juga dengan orang tua Wei supaya kedepannya Wei tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Oke, Wei. Nah, sekarang Wei tetap semangat. Udah, ya kedepannya akan lihat bagaimana perkembangan Wei. Ya. Nah, ini kan kita masih jam istirahat kan, Wei? Wei bisa tetap istirahat. Nah, tetapi sebelumnya tos dulu kita, Nak, yuk. Oke, terima kasih ya. Jangan lagi terlambat ya, Nak, ya. Udah. Makasih ya, Miss. Oke. Nama saya Wekayana Munte dari kelas 5B. Setelah saya direstitusi Miss Nince Matanari, saya kembali mengingat keyakinan kelas kami dan tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Demikian video tugas modul 1.4 demonstrasi kontekstual budaya positif. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.